Cina itu tidak ikut IMF dan tidak ada hubungan dengan World Bank di awal tahun 90-an. Sewaktu menyalakan engine ekonominya, mereka menjalankan strategi Tiananmen Papers. Apa itu strategi Tiananmen Papers? Sebentar kita jelaskan. Boleh kita lanjut dulu dengan pertanyaan lagi? Sekarang kembali ke Trump. Trump dapat dana 2,2 triliun dolar dan Fed bersiap meluncurkan dana talangan tersebut. Dari mana ya dana tersebut? Kita semua tahu bank sentral adalah a lender of a last resort. Apa artinya lender of last resort? Dari mana ya bank sentral tadi uangnya? Dari cadangan devisa mereka. Sebentar, ini harus diluruskan mengenai cadangan devisa sebelum kita menjelaskan dua pertanyaan di atas tadi. Cina tidak ikut IMF dan World Bank. Lalu, dari mana Amerika juga mendapatkan 2,2 triliun dolar sebanyak 100 kali APBN Indonesia itu? Apakah dari cadangan devisanya? Kita jelaskan secara singkat, cadangan devisa itu apa sih sebenarnya? Ini adalah dialog kecil saya dengan anak saya nomor 2 yang sedang mengerjakan skripsi S1-nya. Dia memulai, mengapa kalau cadangan devisa Indonesia saat ini 120 billion dolar, kok negara ngutang ya ayah? Ini pertanyaan Fatur kemarin yang saya balik tanya, memang itu duit punya negara atau punya swasta yang dicatat negara? Fatur terdiam. Kalau pemahaman saat ini aku pikir uang negara ayah. Lah kamu yang kuliah ekonomi dan bisnis. Ayah kan lulusan keilmuannya yang sederhana, ilmu tentang orang doang, aplikasi psikologi. Kalau dari sisi ayah bisa mengerti mengapa manusia banyak memahami ilmu sepotong karena dapat informasinya ia sepotong. Setelah itu otaknya berasumsi tentang langkah selanjutnya. Misalnya kata cadangan devisa Indonesia difahami artinya milik negara. Sementara di BI kesannya ada uang 120 billion milik Indonesia. Bener deh, kalau ada uang 120 billion di tangan BI, nggak mungkin rupiah jebol ke 16.500-an seperti saat ini. Indonesia itu bergantung impor pangan dan impor bahan bakar migas. Dosisnya parah, 60% kebutuhan bahan bakar kita impor. Kalau pangan mungkin sampai 30% kebutuhan nasional impornya dan terus trennya naik. Ini gagal pemerintahnya ya ayah? Fatur bertanya. Oh enggak mas, beda gagal sama tidak mengerjakan atau tidak paham. Demikian saya mulai sontoloyo. Jadi rupiah bagaimana ke depannya untuk menahan jatuhnya rupiah? Nah, anak kecil seperti Fatur mulai peduli otaknya. Negara saja nggak pernah nanya beginian dalam otak mereka. Kalau negara memikirkan serius, rasanya selesai, pasti jadi kuat ekonomi dan rupiahnya. Kecuali lemah ini memang maunya mereka supaya dolar jadi 18.000 misalnya, karena strategi ekonomi nasional supaya daya saing ekspor naik. Ya bisa juga, kita lihat saja hasilnya nanti. Ini karena strategi atau karena kegeblekan mengelola negara. Kalau 120 billion cadangan devisa itu milik 100% negara, dari mana uang itu dapatnya? Begitu Fatur bertanya. Begini, yang ekspor itu negara atau swasta sih mas? Saya bertanya. Ya swasta, jadi yang dagang swasta itu misalnya siapa? Adaro, Sinarmas gitu kan? Ya uangnya di mereka. BI itu hanya mencatat saja uang dolarnya masuk dan keluar. Jadi 120 billion yang dipegang itu terbanyak ya swasta. Cadangan devisa artinya uang dolar berada di Indonesia. Begitu baca simpelnya. Kalau punya tabungan beneran harta di BI atau di Menq segitu, ya nggak mungkin negara jago hutang seperti sekarang untuk menutupi anggaran. Apalagi kemarin untuk corona, ngutang terbesar dalam sejarah Indonesia. Dahsyat. Yang bayar cicitmu aja belum terlunas tur, karena memang nggak punya muscle knowledge kalau negara saat ini dalam keadaan perang, dalam economic at war. Dan kalau dibilang ini wartime, ngeyel mereka pejabat itu. Kita dibilang nyinyir, apalagi sama fans buzzernya yang fotonya gambar anjing. Parah mereka itu. Dianggap orang yang beda sama junjungannya, dianggap bodoh. Padahal yang bodoh ya mereka itu sendiri. Mereka nggak punya pengetahuan apa-apa. Mending kita beda pendapat. Ya sudahlah, lihat aja tahun 2020 dan 2021 ini. Kapal miring jalannya kapten. Lalu bagaimana membuat rupiah menguat ayah? Demikian Fatur balik bertanya ke awal. Saya jawab, ada cara perlahan, ada cara cepat. Cara perlahan lebih benar dan kuat. Karena bukan cara pemadam kebakaran. Dan cara cepat bukan intervensi pasar seperti buang garam ke laut itu namanya. Pertama kita petakan, kemana dolar keluar setiap harinya. Beli BBM dan beli pangan oleh negara. Beli bahan baku produksi dan import barang dagangan konsumtif itu swasta. Itu dana yang butuh dolar harian yang terbesar. Mungkin 95% lari dolarnya ya ke hal itu. Jadi kita mulai dari BBM. Bagaimana supaya kita tidak impor BBM? Nah ini kita membangun yang namanya strategi nasional untuk energi. Strategi nasional 10 tahun ke depan. Kalau saat ini lucu, malah disiapkan refinery pemurnian minyak
yang dimana pikirannya adalah bahan mentahnya impor. Otaknya impor terus. Hebatnya lagi, gak dibangun-bangun kilang minyak tersebut. Hingga sampai saat ini kita impor BBM jadi, bukan crude. Kebijakan nasional bahwa Pertamina satu-satunya perusahaan yang boleh jual beli minyak itu harus diubah. Semua swasta nasional boleh. Negara memajakin saja. Saat ini Pertamina lembaga yang sangat tidak efisien dibandingkan dengan Petronas yang sumber bahan bakunya 1/10 Indonesia. Profitnya lebih bagus dari Pertamina. Jadi ikutkan swasta nasional membangun ketahanan energi nasional. Jangan dimonopoli Pertamina. Negara itu di atas Pertamina. Kalau sekarang Pertamina adalah negara, lah kebalik-balik nggak tuh? Swasta harusnya boleh punya kilang minyak sendiri, punya refinery sendiri, distribusi channel sendiri. Swasta boleh bangun refinery berbahan baku kondensat, light oil dan gas alam dikonversi jadi BBM. Teknologi hydrocracking itu murah dan bisa skala mini, bisa 10.000 barel per hari, bisa 5.000 barel per hari, dan ada bahkan yang 1.000 barel per hari. Dan itu bisa at site, di sumur tambang, di mine mouth, gak ada biaya distribusi bahan mentahnya. Dengan mengubah semua kondensat dan gas alam di Indonesia, ini bisa mengurangi unsur impor. Mungkin 800.000 barel per hari kita impor, tinggal 200.000 barel per hari importnya. Strategi ini mungkin tidak menghasilkan dolar, tapi strategi ini mereplace dolar, menggantikan impor. Pengaruhnya besar banget dalam fluktuasi mata uang karena mendadak demand beli dolar berkurang. Sekarang kebutuhan dolar malah negara sendiri yang beli. Lah lucu, diintervensi jual dolar di pasar tetapi dibeli lagi oleh negara untuk dana impor. Fatur mantuk-mantuk kepalanya, lalu dia bertanya, "Lalu ayah, semua ini sudah bicara ke pejabat negara?" Saya jawab, "Gak pernah berhenti ayah mencintai negeri ini, Tur. Solusi ini sudah berkali-kali ayah usulkan dan terus akan ayah usulkan. Gak ada bencinya ayah sama negara ini, termasuk pemimpinnya. Namun kalau gak didengar mau ngomong apa? Tapi jangan takut, ayah terus bunyi hanya untuk membuktikan kita berkontribusi. Yang mencatat bukan kita, Tur, nanti turunan kita yang melihat, anak cucu cicit kita yang melihat. Kita pejuang, kita sudah melakukan semampu kita walau itu tidak menghasilkan apa-apa dan kita tidak berharap apa-apa kecuali yang terbaik buat bangsa." Itulah dialog singkat saya yang semoga sahabat mulai memahami pertanyaan di awal. Apakah Cina membangun negaranya pakai surplus perdagangan cadangan devisanya? Jawabannya tidak, karena waktu mereka memulai membangun tahun 1989 di awalnya, di mana Deng Xiaoping saat itu berkuasa, mereka tidak punya uang sama sekali dan tidak ngutang seperti Indonesia. Apa pakai FDI, Foreign Direct Investment seperti kita? Ya enggak lah, siapa yang mau invest di negara komunis otoriter di tahun 90-an itu? Lalu pakai apa? Mereka bangun pakai MMT. Gurunya para politbiro Cina adalah Michael Hudson, guru besar dari Missouri University yang mengajarkan MMT di Peking University. Termasuk Xi Jinping, presiden seumur hidup Cina dan pemimpin PKC Cina saat ini adalah murid beliau. Oke, sebentar. Sudah mulai paham kan? Apa masih mau dijelaskan lagi? Kalau Amerika bagaimana? Lah kok panjang ini?